Oke, ini ya perhitungan nilai K ya. Nilai K tadi adalah kesetimbangan ya. Jadi dalam namanya harga K ataupun perhitungan nilai K ya, itu nanti bisa Bapak jelaskan di sini ya. Tetapi untuk yang pertama ya, itu kita buat persamaan reaksinya dulu ya. Jadi kalau istilahnya harga K itu ya naknya perhitungan nilai K. Jadi nilai K itu kita bagi atas dua bagian. Boleh KC, boleh KP. Itu hanya simbolnya aja. Tapi secara umum harga K itulah harga kesetimbangan, simbolnya lah K. Kalau KC berarti kita pakai adalah konsentrasi ataupun yang kita gunakan molaritas ya nak ya. Berarti di sini nak ada istilahnya molar ya. Tahu molaritas ya? Tekanan nak berarti kita pakai di sini lah ini ATM. Ya. Oke. Jadi harga K. Setiap harga K itu selalu tetap selama suhu tetap dan reaksinya tetap. Jadi nak, setiap reaksi yang setimbang pasti memiliki harga K. Ya. Ingat persamaan K tadi ya. Persamaan K udah jelas. Produknya dipangkatkan dengan koefisien masing-masing per reaktan dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Itu ya. Itu perhitungan secara matematikanya. Ya. Tapi tadi Bapak jelaskan harga K itu tetap selama suhu tetap dan reaksi tetap. Jadi kalau suhunya berubah, berarti harga K berubah. Jadi kalau reaksinya berubah, harga K berubah. Oke. Jadi Bapak mulai dari yang pertama dulu gini. Bagaimana hubungan antara nilai K terhadap persamaan reaksi? Jadi kalau suatu reaksi sudah ada nilai K-nya, bukan berarti nggak bisa berubah. Bisa. Kalau suhunya berubah dan reaksinya berubah. Nah, makanya Bapak jelaskan sini. Bagaimana hubungan antara K dengan persamaan reaksi? Andai suatu reaksi A setimbang B, harga K-nya adalah A. Berarti si A itu mengalami kesetimbangan. Ya. Dan sudah ada K-nya. Kalau belum ada K-nya, seperti ini cara mencarinya. Produk pangkat koefisien, reaktan pangkat koefisien. Tapi itu nanti pertemuan berikutnya ya. Yang Bapak jelaskan di sini adalah bagaimana hubungan antara K terhadap reaksi. Oke, yang pertama begini nak. Anda tadi A menjadi B, reaksinya dibalik ya. Tolong dipahami ya. Jadi kalau sudah ada yang seperti ini tolong dicatat lagi nanti di catatannya. Dan dipelajari ya. Andai reaksi dibalik, B-nya Bapak pisahkan ke kiri, A-nya ke kanan. Harga K itu nak seper A. Ya. Beda dengan termokimia ya. Sekali lagi ya. Kalau termokimia, kalau reaksinya dibalik, harga K-nya jadi minus kan begitu. Delta H-nya ya. Tapi kok dalam kesetimbangan, kalau dia dibalik seper nilainya. Oke ya, kira-kira ya. Jadi kalau nilai K-nya A, dibalik reaksinya seper A. Kemudian yang berikutnya, kalau dia direaksi dikali dengan N, dikalilah ini dengan N, hasilnya NA menjadi NB. Harga K jangan dikali, tapi dipangkatkan dengan N. Jadi kalau dikali 2 berarti pangkat 2, dikali 5 berarti pangkat 5. Yang ketiga, kalau reaksi dibagikan dengan N. Kalau dibagi itu kan sama dengan dikali seper N, gitu nak ya. Jadi jangan salah. Berarti kalau dibagi dengan N, berarti dikali seper N, harga K-nya itu adalah akar pangkat N. Ya. Kalau dia dibagi 2 berarti pangkat 2. Kalau dibagi 3 berarti pangkat 3. Ya. Gitu nanti ya. Kalau dia dibagi 3 berarti akar A pangkat 3. Kalau dia nanti dibagi 4 berarti akar ya. Akar dari apa? Akar A pangkat 4 ya. Gitu nanti dia. Kalau dia dibagi 3, akar pangkat 3. Kalau bagi 4 berarti akar pangkat. Kalau dibagi 2, itu sama dengan akar. Ya, gitu ya. Akar itu kan berarti pangkat 2, ya. Oke. Jadi, itu tadi ya. Kalau dikali, dipangkatkan. Kalau dia dibagi, diakarkan. Nah, kemudian yang keempat. Kalau dia dijumlahkan, ada reaksi 1, ada K1. Ada reaksi 2, K2. Ketika dia dijumlahkan, harga K itu jangan ditambah, tetapi dikalikan. Berarti harga K adalah K1 kali K2. Ya. Jadi tolong diingat ini ya. Jangan ingat termokimia, ini kesetimbangan kimia.
Dibalik seperan, dikali, dipangkatkan, dibagi, diakarkan, dijumlah, dikalikan. Ya, itu tolong diingat. Oke, kita ke contoh soalnya, misalnya begini. Ya, ketika ada suatu reaksi, K-nya sudah ada 4. Berapakah nilai K? Nah, ketika reaksinya sama, yang kita bedakan adalah hanya koefisiennya ya, ataupun letak-letaknya ya. SO3, SO2, O2, SO2, O2, SO3. Apa yang kita lakukan, Pak? Nah, ingat. Ketika sudah ada harga K, perhatikan posisinya yang A. Kalau kita perhatikan antara reaksi awal dengan reaksi yang A, itu adalah perbedaannya adalah dibalik. Jadi di sini SO3-nya sebelah kiri, sedangkan di sini SO3-nya sebelah kanan. Berarti karena reaksi dibalik, berarti nilai K-nya 1/4. Ingat, kalau reaksinya dibalik, harga K 1/4 dari semula, betul ya? Makanya berapakah nilai K untuk A? Jawabannya 1/4. Oke, karena dia reaksinya hanya dibalik dari reaksi awal, betul ya? Oke. Kemudian yang B, lihat antara reaksi awal yang di atas dengan yang B. Perbedaannya adalah koefisiennya, nak. Kalau awalnya 2, di sini berarti berapa? 1, berarti bagi 2. Ingat, kalau dia dibagi 2, ya, berarti nilainya adalah akar. Akar itu kan berarti pangkat 2, berarti kan nggak ditulis. Jadi akar 4 berapa? 2, yang ini. Berarti untuk yang B, itu jawabannya adalah 2. Ya, gitu ya. Kemudian yang C. Lihat, antara C dengan reaksi awal, sama posisinya. Ya, posisi SO3 sebelah kiri, di sini SO sebelah kiri. Yang berbeda adalah koefisiennya. Dari 2 menjadi 4, berarti kali berapa? Kali 2. Karena reaksi dikali 2, berarti harga K pangkat 2. Berarti 4 pangkat 2. Dari semula. Ya, itu aja. Jadi 16. Sedangkan yang D, lihat. D dengan reaksi awal. Perhatikan lagi reaksi awalnya. Perbedaannya adalah SO3 sebelah kiri, sedangkan diminta sebelah kanan. Berarti dibalik. Itu perintah yang pertama. Yang kedua, di sebelah kiri, SO3-nya tadi sebelah kiri dibalik sebelah kanan, dan di sini 2 menjadi berapa? 4. Berarti ada 2 tindakan. Reaksinya dibalik dan dikali 2, betul ya? Karena awalnya 2 menjadi 4, berarti reaksinya dibalik dan dikali 2. Maka nilai K, kalau dia dibalik, seperkan dulu dari semula. Berarti 1/4. Baru dipangkatkan dengan 2. Kenapa? Karena kali 2. Kecuali dibagi 2, berarti diakarkan dia. Ya. Karena reaksi dibalik jadi 1/4. Kenapa dia pangkat 2? Karena dikali 2. Ya. Itulah hubungan antara K dengan persamaan reaksi yang setara. Tolong diingat ya, anak ya. Biar nanti bisa untuk menjawab soal ketika ujian semester. Oke, berikutnya. Ada contoh yang kedua. H2O, oke. Reaksi yang kedua. Berarti di sini seperti penjumlahannya nanti ya. Berapakah nilai K dengan reaksi? Ini dia, perhatikan. Ingat macam hukum Hess, nak. Dibalik, diputarkan, dikalikan begitu. Ingat seperti Bapak jelaskan untuk termokimia, cara menyusunnya adalah perhatikan. Siapa yang dibalik? Contoh misalnya gini, CH3 CO negatif. Nah, yang diminta di sini sebelah kiri. Oke. Di sini letak yang untuk reaksi kedua sebelah kanan. Udah pasti reaksi yang kedua ini kita balik, betul ya? Karena di sini CH3 CO negatifnya sebelah kanan, dibalik berarti dia sebelah kiri. Karena yang diminta di sini sebelah kiri, ya. Makanya reaksi kedua dibalik. Oke. H2O di sini coba perhatikan di sini, ini sebelah kiri. Di sini H2O-nya juga sebelah kiri. Bapak yakin pasti kalian bisa, seperti termokimia. Susunlah 2 reaksi ataupun 3 sesuai dengan yang diminta. Oke. Sekali lagi ya, misalnya H2O di sini sebelah kiri, di reaksinya juga sebelah kiri, makanya dibuat tetap. Oke, buat tetap nih, reaksinya tuliskan lagi kembali. Harga K-nya tetap 10 pangkat minus 14. Untuk reaksi kedua, CH3 CO negatifnya di sini sebelah kiri, sedangkan di sini sebelah kanan, berarti dibalik. Oke, balik lagi reaksinya. Oke. Dan kalau dia dibalik, ingat tadi perintahnya, kalau dia dibalik seperti yang D ini, kalau dia dibalik berarti 1/4. Jadi ketika dibalik berarti 1/10 pangkat minus 5. Oke, baru dijumlahkan. Nah, ini Bapak coret, nak, karena H plus untuk reaksi 1 ini sebelah kanan ya. Ingat, ini kan kiri, yang ini kanan. Bapak coret dengan H plus yang sebelah kiri. Berarti turunkan H2O-nya, oke. CH3 negatifnya,
OH-nya kan sama dengan yang diminta. Ketika dia ditambahkan, ingat dua reaksi yang ditambahkan itu harga K-nya dikali. Jangan lupa ya, sekali lagi kalau dia dijumlahkan dikali, makanya 10 pangkat minus 14 dikali 10 pangkat minus 5. 10 pangkat minus 5 nya naik jadi plus, jadi nilainya adalah 10 pangkat minus 9 ya. Itu dulu untuk penentuan harga K. Nanti harga K yang berikutnya itu dengan persamaan kesetimbangan ya. Oke, sekian dulu video yang Bapak buat ya. Tolong dicatat lagi ke catatannya dan dipelajari lagi video yang Bapak berikan. Oke.